Punten, ini lah. Sat, dokter. Apunten. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Para kiai, para alim ulama, kalau sudah ketua DKM itu udah gitu. Bapak Haji Mediano yang dirahmati Allah, Sakyati, Ustaz Besar Dr. Hermanto, para hadirin Bapak Ibu atau masyarakat, Ustaz Joko, Pak RT, ya. Jadi saya ingat waktu kecil. Waktu kecil itu ada di kampung saya, namanya Cipakoh. Nah, saya aslinya dari Madura. Gitu. Jadi kalau saya Sundanya kirang lemes, apunten bisa. Jadi kalau bahasa Indonesia itu Haji Paku. Kenapa? Karena jualannya jual paku. Nah gitu, Haji Paku. Kalau beli paku itu sih. Nah, di depan rumahnya itu ada gentong air. Terus gentong air itu ada gayungnya yang dari batok kelapa. Batok kelapa. Nah itu boleh siapapun orang di sana mampir rehat dan minum air. Minum air gratis, minum air. Jadi orang kalau lewat kan di Madura panas saat ya. Nah itu kalau lewat di depan itu ambil minum air segar, jalan lagi. Musafir. Saya juga pernah nyoba, emang adem kalau air dalam guci gentong kan adem ya. Adem apalagi di bawah. Tampayan kalau di sini. Kalau di Cirebon gentong, paling gentong. Jadi pada suatu hari beliau itu wafat. Yang punya warung itu wafat. Oh kita udah siap-siap. Namanya juga orang meninggal. Tapi tiba-tiba bangun lagi. Kaget kita karena sudah meninggal. Mungkin itu mati suri. Ya. Orang sudah meninggal. Nah, lalu kemudian ketika bangun, Pak Haji ini, Bu Haji tepatnya yang meninggal, itu kemudian cerita, saya waktu tadi, padahal kita sudah menganggapnya meninggal. Ya. Saya waktu Pak tadi katanya seperti berada di jalan yang panas, di padang pasir yang panas, haus. Itu cerita beliau tuh ketika mati suri itu. Lalu kemudian tiba-tiba ada gayung yang di depan mandi yang membuat dia selamat dari kepanasan padang pasir yang sangat luas dan panas. Jadi akhirnya gayung itu yang datang dari langit dan kemudian membuat dia minum dan siuman dan sadar. Jadi kalau ada kue kopi nanti gratis, moga-moga yang ngasih minum ini nanti aman di alam kuburnya, amin. Silakan. Apalagi buka bersama. Oh itu. Ya. Jadi tolong menolong seperti ini itu kekuatan kita dari dulu. Nah, kebetulan juga saya di Ketua MUI Pusat khusus untuk menangani pemberdayaan ekonomi umat.
Kita ini sedang berusaha menyelesaikan masalah pinjaman online dan judi online. Dan kita juga berusaha menyelamatkan anak-anak muda yang mau kabur wae. Ya kan, zaman sekarang kan ada viral ya, ayo kabur, kabur dari negara, kabur dari rumah, kabur dari negara, kabur. Emangnya nanti kalau sudah kabur di tempat orang, jadi langsung pengusaha, jadi presiden, atau jadi tokoh kayak Dr. Hermanto? Enggak, karena kerjaannya kabur wae, menghadapi masalah kabur. Itu generasi itu namanya generasi strawberry, ya kan? Cantik strawberry itu kalau ditaruh di atas kulit, kalau dipencet ya gimana? Jelek. Generasi yang gampang kabur itu disebut generasi strawberry, dan itu ada di dunia yang mayoritas muslimnya banyak. Ini yang sedang kita selesaikan. Ditegur sedikit sama Bapak Ustadz, ngambek, untung. Ditegur sedikit sama atasannya, besok ngambek, nggak masuk lagi. Dan namanya generasi strawberry. Akhirnya nah sekarang kita di Majelis Ulama Indonesia sedang mencoba menyelesaikan itu, termasuk ketika akhirnya larinya judi online, pinjaman online. Saya bilang ke kawan-kawan di Majelis Ulama Indonesia, jadi Majelis Ulama Indonesia itu jangan sampai cuma ceramah doang. Saya sampaikan gitu, karena saya sebagai Ketua Umum Ormas Islam yang berdiri sejak tahun 1935, namanya Al-Ihtiyadiyah, udah 90 tahun usianya. Dan saya sebagai Ketua Umumnya, dan kita ada di 31 provinsi seluruh Indonesia, itu saya mesti hadir di Majelis Ulama kalau pembahasan strategis. Ketua One Team-nya itu namanya, Dewan Pertimbangan itu namanya Kiai Ma'ruf Amin, dulu Wakres. Nah, saya sampaikan ke depan Kiai Ma'ruf Amin, ulama itu harus bukan karena pakaiannya, karena ulama itu bukan karena dari jasnya, sorbannya, sarungnya, kopiahnya. Ulama bukan itu. Ulama itu jelas di dalam Al-Quran cuma satu cirinya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Surat Fatir, surat 35 ayat 2. Jadi ulama itu adalah yang berani. Saya sampaikan itu karena saya baru di Majelis Ulama Indonesia, itu saya baru masuk sejak Munas tahun 2000, sebentar lagi Munas tahun 2025. Saya kemudian diminta menjadi ketua khusus untuk pemberdayaan ekonomi, karena sebelumnya ada Kongres Ekonomi tahun 2017. Saya menyampaikan pidato sebelum masuk MUI. Saya menyampaikan pidato bahwa yang menyebabkan bangsa Indonesia ini rusak ekonominya itu gara-gara Menteri Koperasi sama Perbankan Syariah. Itu di Kongres Ekonomi Umat tahun 2017 sebelum Munas MUI. Saya katakan, kenapa kita jadi gurem semua usahanya, tapi uang-uang yang diberikan oleh rakyat untuk dipakai seperti kredit usaha rakyat itu dari mana? Uang tabungan itu kan dari rakyat. Siapa yang pakai kredit usaha rakyat itu? Menengah ke atas, yang gede-gede. Mana keadilan itu? Maka kita dulu yang kemudian menggesa supaya terjadi merger 3 bank itu supaya menjadi BSI. Tadi kan BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, selama ya BSM, Mandiri Syariah Mandiri. Nah itu selama ini kemudian menyebabkan kita mainnya di sektor yang kecil-kecil. Maka bersatu supaya jadi BUMN, market share-nya gede. Ternyata BSI sekarang belum jadi BUMN. BUMN itu dibiayai oleh negara, sehingga seperti market share. Kita protes tuh, karena bagian itu supaya bank itu menjadi BUMN, bank milik negara, namanya BSI. Tapi belum jadi milik negara sekarang. Makanya kadang masalah dan itu terjadi. Jadi kita kalau tidak bersatu, tidak gotong royong, kita tidak akan kuat. Apalagi yang dihadapi
konglomerat, kartel, terus kita cuma WA-WA-an. Kita miskin, emas diambil orang, gas diambil orang. Kenapa? Karena kita melanggar ayat Allah. Apa yang dilanggar oleh kita? Yaitu chapter yang berbicara tentang menata kekayaan negara, namanya surat Al-Anfal. Pada chapter itu, pada klausul ke-73, pada ayat ke-73, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang yang ingkar pada Allah itu bikin kartel, bikin oligarki, kerjasama sama militer, kerjasama dengan monarki. Seperti Fir'aun, raja bekerja sama dengan militer, bekerja sama dengan oligarki, kekuasaan, kartel, dan sebagainya. Kalau kalian tidak melakukan hal yang setara firman Allah dalam chapter 8 menata harta besar negara, surat Al-Anfal itu kalian memang cari perkara. Kalian akan menjadi gurun selama-lamanya. Kalian akan menjadi protes selama-lamanya. Itu surat 8 ayat 73. Maka kenapa saya bilang koperasi dahulu waktu Menteri Koperasi dan UMKM kan sekarang dipisah. Karena koperasi ngajarin orang jadi UMKM. Dan ternyata dari hasil data itu, dari 64.200.000 pengusaha di Indonesia itu, 96.2% adalah mikro, bahkan ultra mikro. Jadi yang disebut dengan mikro itu adalah maksimal dari asetnya itu 50 juta. Dan omsetnya maksimal 300 juta. Jadi kalau di bawah itu Pak, itu namanya mikro. Ada lagi yang di bawah itu namanya ultra mikro. Bayangkan di penduduk negeri yang mayoritas, yang ultra mikro dan mikro itu 96.62%. Apa artinya? Mayoritas kita kecil-kecil. Yang ini belum kecil ya, masih mikro dan mikro. Maka kita buat terobosan. Kita mengusulkan, karena saya ketua pemberdayaan ekonomi umat di Majelis Ulama Indonesia Pusat, saya sampaikan kita harus buat terobosan. Karena pidato saya waktu menegur koperasi, ada berlindung dari sifat sombong kepada Allah, ini bisa tuh UMKM sama koperasi. Kita buat terobosan. Apa terobosannya? Maka kita mengusulkan di depan Pak Yusuf Kalla, Ketua DMI, dan di depan Ki Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat, rekaman pidato saya sudah beredar di cloud, bahwasanya Majelis Ulama Indonesia harus merangkul masjid-masjid. Maka kita sedang membuat namanya Gerakan Federasi Masjid Indonesia. Tadi kita ceramah itu di Masjid Al-Muttaqin, terus ada Haji Dr. Hermanto merapat, saya merapat. Kalau tidak saya di push up. Senior saya soalnya. Nah, jadi gitu. Jadi apa Federasi Masjid Indonesia itu? Selama ini masjid-masjid ini sendiri-sendiri, laporan keuangan sendiri, program sendiri, penyaluran sendiri, dan sudah merasa hebat. Maka saya menggunakan pendekatan manhajnya Imam Syafi'i, bahwa kalau Imam Syafi'i itu seluruhnya disebut masjid. Yang kecil, yang gede, nggak ada kata musola. Yang kecil, yang gede masjid. Cuman yang dipakai Jumatan masjid jami. Maka saya mengatakan seluruhnya, kalau Imam Ahmad itu yang sholat Jumat namanya masjid, yang tidak sholat Jumat namanya musola. Cuman kita suka dicampur-campur nih. Tapi tidak apa-apa, tidak dosa. Maka saya menyebutnya Federasi Masjid. Itu maksudnya 663.000 musola se-Indonesia dan 800.000 masjid di Indonesia akan kita rangkul dan buat kegiatan bersama. Sehingga nanti ini kue apa nih? Gorengan, bakwan. Saya lihat soalnya saya mau milih yang mana nih. Ini yang ngemodalin nanti bukan lagi Kiai Haji Dr. Hermanto.
Siapa yang ngemodalin ini dan menjadi gratis adalah uang siswa, zakat, infak, nanti ada wakaf untuk apa namanya, ini, dan tawur. Maksudnya gimana? Saya pidato waktu itu mengatakan yang bisa menyelesaikan riba itu cuma sedekah. Yamhaqullah riba wa yurbis sedekah. Maka Dr. Burhanuddin Abdullah ketika dipanggil mantan gubernur BI, kan tadinya mencari solusi dengan teori-teori yang Amerika lah yang ini untuk menyelesaikan inflasi. Saya sampaikan satu ayat saja, tahdus binima, berlindung dari sifat sombong pada Allah. Yamhaqullah riba wa yurbis sedekah. Mindset riba itu hanya bisa diselesaikan dengan sedekah. Saya jelaskan bagaimana solusinya. Takbir Allah, Dr. Burhanuddin Abdullah dipanggil dengan saya di Trisakti, di depan guru besar ekonomi. Saya cuma menyampaikan satu ayat saja. Karena kehebatan kitabullah itu seperti takbir, ini solusi untuk Indonesia. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau orang tuh bingung tentang ini pasar pertama modalnya dari mana? Satu. Yang kedua, siapa yang bakal beli? Itu karena kita terjebak dengan mindset riba. Orang nggak mau profit and loss sharing, nggak mau kerjasama berjamaah. Riba itu bisa dihadapi dengan sedekah. Sedekah itu ada dua, sedekah badan, senyum, sedekah apa sedekah juga tidak ada sedekah. Ngangkatkan ini juga sedekah, ngangkatin kursi sedekah. Ada sedekah badan, ada sedekah harta. Sedekah harta itu zakat, infak, wakaf, itu sedekah namanya. Coba lihat di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang disebut zakat itu. Kata kuncinya nggak disebut zakat, tetap sedekah, tapi wajib. Maka yang bisa menyelesaikan riba, pertama tentang modal, kedua tentang pasar, itu hanya sedekah. Saya contohkan sangat sederhana. Masjid Nurul Hidayah. Nah, apakah sudah ada macam Jumat Barokah? Insya Allah agak ada. Enggak usah Jumat Barokah, buka saum bareng. Nah, nanti buka saumnya kopi, ini apa nih? Teh apa nih? Sereng. Campur gorengan, campur buras, campur lemper, and so on, semuanya. Saya bertanya, ketika orang itu bisa makan di masjid pada saat buka saum bersama, itu, apakah yang datang buka saum beli dulu? Bayar? Hah? Gratis? Kok bisa gratis? Kan ini nggak modal. Hah? Dari sedekah. Maka dengan sedekah bertriliun-triliun nanti, seluruh produk petani, seluruh produk nelayan, seluruh produk dari UM yang mikro-mikro ini, nanti kita beli. Jangan pusing tentang pasar, kita beli dengan dana apa? Sedekah. Kita beli berton-ton beras dari rakyat, kita beli berton-ton ikan, dibikin abon, dibagikan buat buka sahur atau hari Jumat tuh, Jumat Barokah bagi-bagi. Nah, jadi ini caranya menghadapi mindset riba yang itu sering kita pakai seakan-akan canggih, tapi itu mindset riba. Riba itu mau nambah tapi nggak mau gotong royong. Maka sumber nanti untuk produk ini, untuk bikin apa namanya dari sedekah, itu namanya untuk startup. Kan mau modal kan? Orang bingung, modalnya dari mana? Pinjam dari mana? Ini belum bankable, tapi mungkin sudah juga nggak profitable karena misalnya bukan di sini ya, burasnya masih agak asin. Waduh, nggak laku nih, karena belum pembelajaran. Maka siapa yang membela itu? Namanya sedekah. Maka sedekah itu harus melakukan jurisprudensi 4 asnaf dan zakat. Fakir, miskin, amil, mu'alaf. Terus yang ini orang, yang sistem adalah fisabilillah ibnu sabil firqah fil warimin. Selama ini uang zakat itu hanya dihabiskan pada 2 asnaf. Bagi-bagi nggak pernah selesai itu. Bagi-bagi pada fakir miskin. Maka nanti kita akan menggabung masjid-masjid ini, misalnya begini. Ini adalah programnya Masjid Nurul Hidayah. Ya. Mungkin yang mau bantu sedekah untuk modal dan menjadi off-taker menghabiskan ini Masjid Nurul Hidayah. Oh, ini bakal modalnya dimodalin. Nah, ini ibu-ibu mikro, ultra mikro bangkit. Terus mau dibeli
pakai satu namanya Masjid Nurul Hidayah, bikin warung Nurul Hidayah. Sebentar lagi dengan Federasi Masjid Indonesia ini, maka masjid dari Sumatera Barat, masjid dari Cirebon itu akan membantu Masjid Nurul Hidayah. Untuk apa? Ketika bencana. Untuk apa? Ketika membangun sumur di kekeringan. Untuk apa? Ketika modal ini. Bagaimana caranya? Maka Federasi Masjid Indonesia ini memiliki anak muda yang akan nanti mengerjakan proyek-proyek di masjid seluruh Indonesia. Nanti boleh Bapak lihat, sebentar lagi kita akan lepaskan hasil kerja yang selama ini bukan omon-omon, tapi udah nyata. Kok dipamer-pamerin? Bukan dipamer-pamerin, disuruh Allah. Fasayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Sebar itu, amalkan, lalu sebar supaya Allah dan Rasul dan orang beriman melihat. Nanti ini masuk di YouTube, masuk di Instagram, masuk ini yang sudah kita kerjakan. Supaya bapak-bapak nanti pengen tahu kayak apa. Supaya ngelihat MOU antar dua masjid, sudah ada. MOU. Jadi, ketika Nurul Hidayah, katakan begini, ya. Ini nanti Nurul Hidayah bisa punya kayak begini. Tapi kepemilikannya itu dimiliki oleh masjid seluruh Indonesia. Kenapa? Nurul Hidayah bikin koperasi, dan koperasi itu misalnya jamaahnya 60 orang kalau di Masjid Nurul Hidayah. Tapi sebentar lagi di koperasi Bapak Haji Adino itu pesertanya ribuan. Ntar lagi buktikan. Karena masjid dari Riau, masjid dari Barang Siang akan menjadi anggota koperasi Bapak dengan sistem digital yang sudah kita buat. Jadi modal gini kecil untuk membangun itu, dan itu dimiliki bersama. Kalau ada laporan keuangan, maka nanti laporan keuangan itu diterima oleh masjid Bapak, juga masjid di seluruh Indonesia. Jadi dulu ingin membuat persatuan masjid sulit. Pertama silaturahim, datangin ustadz, misalnya UAS, wah datang rame. Lama-lama bosen lagi, bosen. Ketemu lagi bulan lagi, itu lagi ustadznya. Ketemu lagi, ustadznya nggak bisa dibayar, akhirnya capek. Akhirnya cuma nanya, kumaha damang, kaifahal, bosen. Tapi nanti pertemuan berikutnya itu secara hibrid, ada yang ini, nanti laporan keuangan dari Koperasi Nurul Hidayah yang anggotanya dari Pakuan, dari ini sedang berjalan. Ini untuk modal, untuk penanggulangan bencana. Misalnya, di sini ada kebanjiran, bukan hanya dari donaturnya Masjid Nurul Hidayah, tapi dibantu dari masjid yang lain. Ini akan terjadi kolaborasi. Kok bisa begitu? Karena ada tim pemuda yang mengerjakan proyek, memvideokan, membuat foto, sehingga nanti pekerjaannya di Nurul Hidayah yang akan dapat berita donaturnya Masjid Nurul Hidayah, juga donaturnya Masjid Al-Amanah Filajuta, juga donaturnya Masjid Mahabbatur Rasul di Ciparigi, juga itu karena tim ini satu tim. Dan ketika untuk membantu masalah di sini, bukan lagi pakai keropaknya Nurul Hidayah saja, tapi keropaknya Al-Muttaqin juga masuk. Nanti laporan dari sini akan dikirim juga ke Al-Muttaqin, ke Al-Amanah, dengan sistem digital itu, sehingga mereka punya laporan proyek, saya masjid di Filaduta, tapi saya nulungin di Masjid Nurul Hidayah. Ini akan terjadi juga. Itu sudah dicoba di Bandung. Pekerjaan di NTT yang nyumbang dari Bandung, masjid dari Bandung, ada timnya. Itu tim untuk membuat laporan. Itu namanya Federasi Masjid Indonesia. Nah, kalau tidak gotong royong, semuanya jadi berat. Produksi berat, modal berat, pasar berat. Tapi kalau dimodali seperti ini, nggak usah bayar, semuanya pun sedekah karena diambilnya dari uang sedekah. Makan rakyat, makan. Jangan sampai uang makan gratis ngerogotin APBN. Ini Quran yang ngajarin. Sebentar lagi terjadi, boleh Bapak lihat nanti di Instagram atau apa, ini sedang berjalan. Maka kalau kita sendiri-sendiri mungkin jalannya cepat. Tapi kalau kita bareng-bareng mungkin agak lambat, tapi kuat dan lama jalannya. Itu namanya Federasi Masjid Indonesia. Saya sampaikan ini Pak Yusuf Kala, tapi Dewan Masjid belum kuat. Kalau gitu kita bergerak aja dari bawah-bawah. Karena yang namanya musola yang jumlahnya 663.000 itu kita sebut masjid juga sesuai pendekatan mazhab Imam
Syati. Maka kita menyebutnya federasi masjid. Majelis Talim nanti ada koperasinya. Sedang berjalan tim muda ini. Maka yang kita gerakkan ini 3 dalam dakwah itu. 1, orang kaya yang ikhlas. Kalau orang kaya tidak ikhlas, biasanya dia pengawasan, saya ada tabungan, udahlah, saya masih hidup, saya hidup. Tapi kalau Nurul Zaman lagi susah, banyak utang, tender kalah, baru ngawas. Itu Nurul Zaman, bukan yang lain. Yang kedua, siapa yang akan kita rekrut? Pemuda progresif. Pemuda yang bergerak, bukan pemuda yang dikit-dikit mewek, dikit-dikit childish, dikit-dikit mau keluar dari negara ini. Kita gembleng itu, nanti saya kirim. Deklarasi di Bandung tanggal 27 Rajab kemarin. Ini bergerak untuk 1,5 juta pelajar dan mahasiswa. Ini berjalan sudah. Yang ketiga, siapa yang akan kita rekrut menjadi agen perubah? Orang duafa yang hijrah. Jadi kalau nanti ada orang duafa minta kupon, tapi nggak mau ngaus ke masjid, nggak dikasih. Mending pengurus-pengurusnya, mungkin listrik belum kebayar, SPP belum kebayar, itu. Karena itu perintah Allah surat 8 ayat 72. Jangan tolong orang beriman yang belum hijrah. Jelas tuh. Tapi kita yang mabok juga dikasih. Yang sholatnya tara sholat dikasih. Pengurusnya yang hijrah nggak kebagian. Yang ikut majelis kalian nggak kebagian. Kenapa? Kita melanggar kitabullah, makanya susah. Maka kembalilah pada kita. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kalian tadabbur Al-Quran? Atau memang kalian mau mengunci mati ya? Baca Quran, hataman, tapi nggak ngerti yang dibaca. Hataman sebentar lagi Ramadan, tapi nggak ngerti apa maksudnya. Maka kita sedang menggerakkan di Federasi Masjid itu ada fokus grup discussion pimpinan-pimpinan DKM ngaji. Di Bogor masih sempat bisa ngaji. Tentukan waktunya, tim ini akan datang untuk bersama-sama berbicara, membahas strategi. Bukan cuma buka Quran, setelah itu sadaqallahu ladin, nggak ada urusan. Langsung sama how to generasi muda. Sebentar lagi nih, bulan Ramadan akan ada pelatihan untuk remaja masjid supaya dapat sertifikasi halal. Sehingga ini nanti bisa ada halalnya nih. Yang mensertifikasi siapa? Pemuda Masjid Nurul Hidayah. Dapat sertifikat dari mana? Dari BPJBH. Dan kalau dulu MUI, sekarang Badan Penyelenggara Halal yang dipindahkan ke Kementerian Agama. Bukan. Maka stempelnya sekarang bukan bulat, tapi kayak wayang. Bener nggak? Ya. Ya, dulu MUI. Sekarang BPJBH. Jadi anak-anak muda yang menjadi aktivis masjid dapat sertifikat pelatihan gratis, kita biayai dari negara untuk mensertifikasi warung, makanannya halal, bisnisnya halal atau tidak. Karena sementara ini banyak masjid-masjid yang makin menua untuk terpisah. Anak mudanya nggak ke masjid karena viral mau kabur. Sekarang ayo pulang sini, ada pekerjaan dia, ada berapa? Saya ada utang sini suku. Karena di situ ada second sini, tapi syaratnya ngaus ya, nggak ngaus nggak dibantu, karena harus ada syarat hijrahnya. Nah itu seperti itu. Moga-moga ini menjadi teladan. Rehat Mini Cafe ini menjadi amal jariah untuk menjadi contoh se-Indonesia. Kenapa direkam sama anak muda? Kenapa direkam? Ini suaranya sudah anti noise, biarpun ada ngeng-ngeng. Karena saya dari dulu ngajinya pinggir jalan, diganggu sama motor. Saya dulu membina pedagang kaki lima, itu ngajinya di trotoar. Syaratnya mau dibantu, mau dibilang ngaji dulu. Pedagang kaki lima tuh di Jalan Bang Baru. Saya ngisi di trotoar, selalu diganggu dan dulu nggak ada teknologi, sekarang ada teknologi. Ngeng-ngengnya tenang aja, ini anti noise. Jadi itu akan direkam seluruh Indonesia bahwa kita tidak perlu putus asa, tidak perlu lari, ada Allah. Buka Quran yang benar. Moga-moga ini menjadi amal jariah. Dan saya tidak bermaksud menggarami lautan. Tapi saya tidak berharap bahwa ini bukan omon-omon, karena sudah berjalan. Selama ini kita bergerak senyap, sudah saatnya kita mengibarkan bendera. Persatuan masjid. Nggak apa-apa orang nggak tahu, yang penting Allah tahu. Nah, jadi ini yang kita lakukan. Moga-moga ini menjadi gerakan. Jadi masjid punya begini-begini nanti. Emang punya. Sahamnya ada masjid. Dan nanti kita begini. Mari kita minta ampun istighfar pada Allah Subhanahu wa taala.
agar apa yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan kitab Allah, benar-benar sesuai. Mari istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Birahmatika ya Allah ya Arhamar Rahim. Ya Allah ya Dzul Jalali wal Ikram. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadikanlah tempat ini ya Allah, di bulan Sya'ban menjelang bulan jihad yang namanya bulan Ramadan, Syahrul Jihad. Jadikan ini sebagai intilak. Tempat ini menjadi intilak, titik tolak untuk kemudian menjadi teladan di seluruh Indonesia. Allah, Engkau berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun wa rabbis samai wal ardi innama antum. Sesungguhnya di langit digantung keputusan takdir untuk kalian, dan takdir itu akan Allah berikan asal kalian berani ngomong. Allah juga berfirman, tantikun, tidak harus berdoa, ngomong saja sudah akan membuktikan. Kita sekarang bicara di depan-Mu ya Allah, bahwa ini menjadi titik tolak perubahan Indonesia. Moga-moga tempat ini menjadi barokah. Ya Allah, muliakan tempat ini, jadikanlah barokah, jadikanlah sebagai amal jariah, sehingga terus mengalir kepada yang menggerakkan tempat ini untuk menjadi contoh kebangkitan umat sampai kepada masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah yang hadir ini anak keturunannya soleh-solehah ya Allah, anak-anak keturunannya menjadi ahlul masjid, anak-anak keturunannya menjadi ahlul Quran. Birahmatika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya begitu